ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu panitera. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, sidang gugatan Wan Prestasi dan Ganti Rugi nomor .265-G.G.2020-PN-Yogyakarta tentang Wan Prestasi dan Ganti Rugi antara Maratus Solihah sebagai penggugat melawan Albio Hindrayana sebagai tergugat akan segera dimulai. Kepada majelis hakim dimohon memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 265-PDT-G-2020-PN tentang Wan Prestasi dan Ganti Rugi antara Maratus Solihah sebagai penggugat melawan Albio Hindrayana sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 19 Februari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan alat bukti dari pihak penggugat maupun tergugat. Kepada penggugat, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan diserahkan ke majelis hakim untuk alat buktinya. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, silakan maju untuk memeriksa. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada tergugat, apakah saudara keberatan terhadap alat bukti yang diajukan? Tidak, Yang Mulia. Baik, selanjutnya adalah bukti tertulis dari pihak tergugat. Apakah sudah siap mengajukan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Silakan maju. Dari pihak penggugat, silakan maju untuk memeriksa alat buktinya. Baik, Yang Mulia.
cukup. Kepada pihak penggugat, apakah ingin mengajukan alat bukti lain? Tidak, yang mulia. Cukup ya. Dari pihak tergugat, apakah ingin mengajukan alat bukti tambahan? Cukup, yang mulia. Baik, karena masing-masing dia sudah menyatakan cukup, maka sidang selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi dan dari pihak penggugat maupun tergugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap menghadirkan saksinya? Siap, yang mulia. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Untuk saksi 2 orang, yang mulia. Saksi fakta atau ahli? Saksi fakta, yang mulia. Baik. Di sini saudara saksi menjelaskan tentang apa? Saudara saksi akan menjelaskan tentang proses atau cerita dari awal pembicaraan mengenai jual beli tanah hingga penandatanganan serta pelunasan yang dilakukan oleh tergugat. Saksi atas nama siapa? Untuk saksi atas nama Tri Angga Retnowati, yang mulia. Baik, kepada jurusita silakan dipanggil saksi atas nama Tri Angga Retnowati. Baik, yang mulia, pada saudara saksi pertama atas nama Tri Angga Retnowati, mohon untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat, yang mulia. Siap memberikan keterangan? Siap. Apakah saudara membawa identitas? Saya membawa, yang mulia. Coba diberikan. Atas nama saudara Tri Angga Retnowati, benar? Benar, yang mulia. Lahir di Kebumen pada tanggal 6 Februari 90. Benar, yang mulia. Saudara beragama Islam. Benar, yang mulia. Pekerjaan karyawan swasta. Benar, yang mulia. Warga negara Indonesia. Bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Taman Siswa nomor 10 Kiarakan. Benar, yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut pasal 1909 ayat 1 KUH Perdata, maka saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Saya bersedia, yang mulia. Kepada juru sumpah dan mengambil tempat kepada saksi mohon mengikuti lafal oleh hakim 1, yaitu saudara Purwono. Silakan. Kepada para saksi, silakan berdiri. Saya akan mengucapkan lafal sumpah sesuai dengan agama saksi. Kepada para saksi, silakan mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak daripada yang sebenarnya. dan tidak daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Sumpah kembali. Saudara saksi, Anda telah mengucapkan sumpah dan telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami meminta saudara dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan yang Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara saksi dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi sudah siap untuk diperiksa? Siap. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Saya mengenalnya. Apakah saksi mengenal tergugat? Saya juga mengenalnya, yang mulia. Hakim 1, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerja dengan penggugat? Tidak, yang mulia. Dengan penggugat? Tidak. Tidak ada, yang mulia. Bagaimana saudara saksi bisa kenal dengan pihak penggugat? Saya mengenal penggugat karena penggugat adalah tetangga saya, yang mulia. Apa yang saksi ketahui mengenai masalah antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui masalah penggugat dan tergugat saat penggugat datang ke rumah saya dan menceritakan tentang si tergugat yang menjual rumahnya kepada pihak ketiga, yaitu saudara Purwono. Apa saja yang diceritakan penggugat kepada saudara saksi? Pada saat itu, penggugat mengatakan kepada saya bahwa tergugat menjual tanahnya kepada
saudara pelapor, padahal sewa rumah penuntut belum selesai masa sewanya. Bagaimana anggota 2 ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sejauh yang saksi ketahui, apa tindakan penggugat setelah menceritakan permasalahan kepada saksi? Sejauh yang saya ketahui, setelah penggugat bercerita mengenai rumahnya, ia meminta saya untuk berbicara kepada tergugat. Apakah saksi pada saat itu memenuhi permintaan penggugat? Tidak, yang mulia. Pada saat itu saya sedang melakukan kegiatan lain, jadi tidak dapat membantu penggugat. Itu. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah penggugat menceritakan secara detail mengenai sewa menyewa penggugat dan dijual kepada pihak ketiga yaitu Purwanto? Saat itu penggugat hanya mengatakan tergugat telah menjual tanah dan bangunan yang belum habis masa sewanya. Mengenai permasalahan ini, apa yang saudara saksi ketahui soal gugatan yang diajukan penggugat? Yang saya ketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dengan alasan penggugat merasa dirugikan karena tergugat melakukan usaha untuk mata pencahariannya di tempat tersebut. Cukup ya, mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Pada saat hendak membuat perjanjian, apakah saksi menyaksikan perjanjian tersebut dan melihat antara penggugat dan tergugat membuat perjanjian di atas materai? Saya tidak melihatnya. Bagaimana mungkin saudara saksi tidak menyaksikan sedangkan saudara saksi mengatakan mengetahui isi perjanjian? Keberatan yang mulia. Silakan. Mohon yang mulia mengingatkan kuasa hukum tergugat agar tidak terlalu menekan saksi dalam memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, diperingatkan kepada kuasa hukum tergugat agar tidak menekan saksi dalam memberikan pertanyaannya. Kami mohon maaf yang mulia atas pernyataan kami yang menekan. Baik saksi, saya ulangi. Coba saksi jelaskan keberadaan saksi pada waktu akan membuat perjanjian di atas materai. Saya tidak berada di tempat karena saya sedang bekerja. Dari kuasa hukum tergugat dirasa cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi pertama dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami memerlukan keterangan dari saudara saksi, lagi kami mohon saudara saksi bersedia untuk hadir kembali. Dipersilakan saudara saksi mengambil identitas saudara dan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Silakan. Saksi kedua dari pihak penggugat atas nama siapa? Atas nama Winda Elvandari yang mulia. Kepada jurusita silakan dipanggil saksi atas nama Winda Elvandari. Baik yang mulia, kepada saudara saksi atas nama Winda Elvandari mohon memasuki ruang sidang. Silakan. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Siap diperiksa? Siap yang mulia. Siap memberikan keterangan? Siap. Saudara saksi, apakah saudara membawa identitas? Bawa yang mulia. Mohon dibawa ke depan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari saudara saksi. Apakah nama saudara benar Winda Elvandari? Bawa yang mulia. Lahir di Sleman pada tanggal 12 Februari 1990. Tuh. Beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia dan beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 7 Jakarta. Betul yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, maka saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah akan mengambil tempat. Kepada hakim anggota 2 untuk memberikan. Baik, yang mulia. Kepada saksi silakan berdiri. Saya akan mengucapkan lafal sumpah sesuai dengan agama saksi. Kepada saksi silakan mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak daripada yang sebenarnya. dan tidak daripada yang sebenarnya. Silakan bersama. Saudara saksi,
Anda telah mengucap sumpah dan telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami meminta saudara dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan dialami sendiri. Jika tidak, saudara saksi dapat dikenakan saksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia? Baik. Silakan yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk diperiksa? Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Saya kenal yang mulia, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Dengan tergugat? Tidak yang mulia. Hakim anggota 1 ada pertanyaan? Silakan. Baik, apakah saudara saksi mempunyai hubungan kerja dengan penggugat, Tidak yang mulia. dengan tergugat? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara saksi kenal dengan penggugat? Saya tetangga dari penggugat yang mulia. Apa yang saudara saksi ketahui tentang penjualan tanah oleh penggugat kepada tergugat? Yang saya ketahui waktu itu kira-kira tanggal 5 Juli tahun 2020, penggugat adalah masih dalam masa sewanya. Selain itu, apakah saudara saksi mengetahui berapa jumlah penjualan tanah tersebut dan berapa lama masa jatuh tempo sewanya? Sepengetahuan saya kurang lebih 2 miliar rupiah dan masa sewa masih 2 tahun yang mulai dari total 5 tahun yang mulia. Apakah saudara penggugat pernah bercerita kepada saudara soal waktu pembayaran? Tidak yang mulia. Dari yang pertama, ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Saudara saksi, saat itu apa benar saudara saksi melihat langsung perjanjian yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat? Ya benar yang mulia, saya ada saat itu. Apakah pada saat itu dilakukannya perjanjian itu ada hal yang ganjal dan agak berbeda dari yang saksi ketahui? Pada saat itu saya menyaksikan langsung perjanjian sewa menyewa tersebut yang mulia. Akan tetapi tidak disah hanya secara legal, baik dari notaris atau pejabat yang berwenang. Berapa rangkap salinan perjanjian sewa menyewa tersebut? 2 rangkap yang mulia. Apakah saudara saksi melihat bukti perjanjian itu secara jelas? Tidak yang mulia. Dari mana saudara mengetahui tentang isi perjanjian tersebut? Saya mendengarkan pada saat isi perjanjian sewa tersebut dibacakan. Apa yang saudara saksi ketahui tentang saksi 1 saudara Tri Anggaratawati waktu itu di tempat kejadian? Pada saat itu memang benar, saksi 1 bersama-sama dengan saya menjadi saksi perjanjian tersebut. Hanya saja saksi 1 datang agak terlambat, jadi tidak sempat mengikuti dan melihat saat perjanjian itu dibuat dari tanda tangan yang mulia. Cukup yang mulia. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, dari mana saudara saksi mendengar masalah tersebut? Pertama kali saya mengetahui masalah tersebut dari penggugat yang pada saat itu bingung karena tempat yang disewa dijual kepada pihak ketiga pelanggan. Lalu bagaimana kelanjutan cerita dari kejadian permasalahan tersebut yang saudara saksi ketahui? Yang saya tahu tergugat sudah menyewa selama 3 tahun dari total 5 tahun untuk menjadikan tempat usaha. Cukup yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik saudara saksi, apa yang saudara saksi ketahui dari cerita yang dialami penggugat terhadap tergugat? Bahwa berdasarkan cerita penggugat, tergugat telah menjual tanah objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui secara jelas tentang cerita yang diceritakan penggugat? Saya tidak mengetahui sendiri permasalahan antara penggugat dengan tergugat tersebut, tetapi berdasarkan cerita dari penggugat. Dari kuasa hukum tergugat sudah cukup yang mulia. Dari kuasa hukum penggugat ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang. Baiklah, karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat sudah selesai, selanjutnya dilanjutkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi ahli pada hari ini? Belum siap yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang ditunda 1 minggu ke depan untuk menghadirkan saksi. Bagaimana
kuasa hukum menggugat, apakah saudara dengan waktu yang diminta kuasa hukum tersebut keberatan atau tidak? Setuju yang mulia. Baik, panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 Februari 2021 yang mulia. Baik. Sidang ditunda 1 minggu ke depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksi, maka sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2021. Diperintahkan kepada para pihak agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Karena panggilan ini merupakan tanggal resmi dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.